Yes, jadi sekarang kita berada di Kebun Wedo Martani, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jakarta. Jadi sebenarnya ngapain kami di sini? Jadi kami ingin mengerjakan tugas video proyek TPP, yaitu tentang mengidentifikasi penyakit pada tanaman jagung. Jadi sebelum kita masuk ke identifikasi penyakit pada tanaman jagung, apa sih tanaman jagung itu? Tanaman jagung itu termasuk dalam kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta. Dia termasuk ke dalam kelas Monocotyledae. Lalu genusnya itu Zea, spesiesnya Zeamys. Nah, untuk morfologi jagungnya sendiri ini, dia memiliki akar serabut yang merupakan monokotil. Dia juga memiliki helai daun yang lebar dan pelepah daun yang membentuk ligula. Memiliki batang yang berluas-luas, buah 1 atau 2 tongkol dengan biji jagung berwarna kuning. Nah, jagung ini memiliki bunga yang terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan itu terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina itu terletak pada ketiak daun. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri penyakit pada tanaman jagung. Nah, dapat terlihat di daun tanaman jagung ini terserang penyakit hawar daun dengan ciri-ciri ini tepi dan di dalamnya ini terdapat bercak-bercak kuning kecoklatan dan juga ada agak abu-abu juga. Nah, ini penyebabnya ini dikarenakan oleh suhu yang terlalu lembab dan juga sedang. Jadi, selain ciri-ciri penyakit hawar daun yang sudah saya jelaskan tadi, ada pun penyakit lain pada tanaman jagung ini seperti penyakit mozaik dan kerdil. Nah, untuk penyakit mozaiknya sendiri itu terdapat pola bercak hijau tua dan hijau muda pada daun yang menyerupai mozaik. Daunnya mengeriting atau berubah bentuk, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat seperti kerdil yang mengakibatkan produksi buah atau bunga menurun atau cacat, kadang disertai jaringan daun menguning atau nekrosis. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus mozaik seperti tobacco mosaic virus atau TMV yang menyebar melalui alat pertanian ataupun serangga. Selanjutnya, untuk ciri-ciri penyakit kerdil pada tanaman jagungnya itu hampir sama seperti penyakit mozaik yang telah saya jelaskan tadi. Itu seperti pertumbuhan tanaman terhambat atau lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang sehat. Batangnya itu pendek dan ruasnya lebih rapat. Selanjutnya, daunnya mengecil, menguning atau terlihat kaku. Kadang disertai gejala tambahan seperti keriting pada daun atau anakan berlebih. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Untuk virus atau bakterinya sendiri itu kadang ditularkan melalui serangga seperti wereng. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang insidensi atau tingkat keparahan dari penyakit tanaman jagung. Jadi di sini kami mengambil sebanyak 102 sampel tanaman jagung. Jadi yang pertama itu tanaman jagung yang terkena kardil itu ada sebanyak 10 tanaman jagung. Terus ada juga tanaman yang terkena hawar daun itu sebanyak 5 tanaman jagung. Yang terakhir ada mozaik, itu ada sekitar ada 1 tanaman jagung. Kita akan menghitung insidensinya. Rumus dari insidensi yaitu jumlah sampel atau tanaman yang terinfeksi penyakit dibagi dengan total sampel atau tanaman yang diidentifikasi dikali dengan 100%. Jadi guys, untuk pengendalian dari hawar daun sendiri itu bisa di awal itu bisa kita menggunakan varietas yang tahan terhadap hawar daun seperti Kalingga dan Arjuna. Nah, untuk masa penanamannya itu bisa di musim kemarau ya, harusnya seperti di awal musim kemarau hingga akhir musim kemarau. Nah, karena sekarang kan musim hujan jadinya ya begini akibatnya terkena hawar daun. Nah, untuk bisa juga jika sudah terkena bisa menggunakan pupuk senja seperti yang berbahan propiconazole
juga jarak tanamnya itu harus sesuai ya, agar menjaga kelembapan dari jagungnya itu sendiri. Nah, seperti dan juga harus melakukan penyiangan yang rutin agar tidak tumbuh ya bunga-bunga yang sehingga bisa mengganggu kelembapan dari tanamannya sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyakit mozaik pada tanaman jagung. Untuk pencegahannya yaitu menggunakan benih yang sudah disertifikasi bebas dari infeksi virus. Lalu pengendalian gulma yaitu membersihkan gulma di sekitaran lahan yang bisa menjadi inang virus dan vektor. Untuk pengendaliannya yaitu dengan menggunakan insektisida untuk mengendalikan kutu daun seperti deltametrin atau sipermetrin. Selanjutnya untuk pencegahan hawar daun pada jagung yaitu memilih tanaman varietas jagung yang memiliki ketahanan terhadap hawar daun. Lalu pengendaliannya yaitu menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb, difenoconazole atau azoxystrobin sesuai dosis anjuran. Ya, selanjutnya untuk mengendalikan atau mencegah tanaman jagung terserang penyakit yaitu untuk penyakit kerdil tadi pada jagung umumnya itu disebabkan oleh infeksi virus yang dibawa oleh hama seperti warang. Untuk pengendalian yaitu menyemprotkan insektisida yang efektif untuk mengendalikan warang seperti yang berbahan aktif imidacloprid atau thiamethoxam. Lalu selain itu penggunaan mulsa itu untuk menekan pertumbuhan gulma yaitu yang menjadi tempat hidup hama vektor. Okay, guys, thank you for watching. See you next video. Dadah. Bye.